ya Allah, ya Rabbi. Jalan. Duka kembali selimuti Indonesia. Hal ini disebabkan gempa bumi yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada Senin 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 magnitudo dengan kedalaman gempa 10 km. Gempa ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dan ribuan bangunan rusak parah. Bahkan pemerintah Cianjur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi pada 21 November 2022 hingga 20 Desember 2022. Sampai saat ini, gempa Cianjur diperkirakan akibat dari aktivitas sesar Cimandiri yang merupakan siklus gempa 20 tahunan. Selain itu, pusat gempa yang dangkal dan berada pada daratan menjadi penyebab gempa ini berakibat fatal. Gempa di Cianjur sendiri berdampak pada beberapa wilayah di sekitarnya. Kekuatan gempa sendiri dibagi dengan beberapa skala oleh BMKG. Skala 2 MMI getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Skala 3 MMI getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan ada truk berlalu. Skala 4 MMI pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi. Skala 5 MMI getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandu lonceng dapat berhenti. Skala 6 MMI getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, serta mengakibatkan kerusakan ringan. Skala 7 MMI tiap-tiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, serta cerobong asap pecah dan terasa oleh orang yang naik kendaraan. Dari skala tersebut, kemudian BMKG mengeluarkan data kekuatan gempa yang terjadi pada 21 November 2022. Di Cianjur, kekuatan gempa mencapai 5-6 MMI, Garut dengan kekuatan 4-5 MMI, Sukabumi 4-5 MMI, Cimahi 3 MMI, Lembang 3 MMI, Kota Bandung 3 MMI, Cikalongwetan 3 MMI, Rangkas Bitung 3 MMI, Bogor 3 MMI, Biak 3 MMI, Ranca Ekek 2-3 MMI, Tangerang Selatan 2-3 MMI, DKI Jakarta 2-3 MMI, Depok 2-3 MMI, Tangerang 2-3 MMI, Bakauheni 3 MMI, dan Kadudampit 7 MMI. Jika benar gempa ini disebabkan oleh sesar Cimandiri, kejadian gempa Cianjur ini menjadi pengingat akan bahaya sesar aktif yang ada di Indonesia. Sesar sendiri terjadi dari berbagai jenis, mulai dari sesar normal, sesar naik, sesar mendatar, sampai sesar miring. Di Indonesia sendiri ada beberapa sesar aktif yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Sesar Semangko yang berada di sisi barat Pulau Sumatera merupakan sesar aktif yang mengalami slip rate sebanyak 5 mm per tahun. Sesar Mentawai adalah sesar naik dan memanjang di sepanjang Kepulauan Mentawai dari utara ke selatan dengan slip rate 14-15 mm per tahun. Sesar Palu Koro merupakan sesar mendatar yang terbentuk akibat benturan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik dengan slip rate 8,5 mm per tahun. Sesar Sorong merupakan sesar mendatar yang terbentuk akibat benturan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Sesar ini memiliki slip rate 8,5 mm per tahun. Sesar Kambing, sesar naik ini unik karena diduga menjadi penyebab timbulnya pulau kambing ke permukaan laut. Sesar ini mengalami slip rate 5 mm per tahun. Sesar Opak merupakan sesar naik dan membentang dari dataran tinggi Wonosari hingga Yogyakarta dengan slip rate 2,4 mm per tahun. Sesar Lembang, sesar naik dan membentang dari Gunung Batu Lembang hingga Padalarang sepanjang 29 km dengan slip rate 1,5 mm per tahun. Sesar Lembang ini perlu diwaspadai karena sudah menjadi ancaman terbesar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Sesar Cimandiri, sesar yang disebut-sebut menjadi penyebab gempa di Cianjur ini merupakan sesar geser dan membentang dari Pelabuhan Ratu hingga Subang dengan slip rate 4 mm per tahun. Jakarta sendiri mempunyai ancaman terbesar dari sesar Baribis.
Sesar ini membentang dari Kabupaten Purwakarta sampai perbukitan Baribis di Kabupaten Majalengka. Melihat banyaknya ancaman gempa dari sesar yang ada di Indonesia, penting bagi masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam gedung, berlindung di bawah meja atau benda keras lainnya dan keluar dari bangunan dengan tetap tenang apabila situasi sudah kondusif. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift. Upayakan menggunakan tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka dan lakukan P3K, lalu mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena masih terdapat kemungkinan reruntuhan. Hal tersebut penting dilakukan agar jika terjadi gempa bumi, masyarakat dapat menyelamatkan diri dan terlindung dari kematian.